Bagi kalian semua penonton setia channel ini, pasti kalian menyadari bahwa beberapa hari terakhir kami sering membahas tentang armada kapal perang jenis fregat yang memiliki kemungkinan akan diakuisisi oleh Kementerian Pertahanan agar dapat memperkuat TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas negara. Kandidat terkuat yang akan diakuisisi oleh Kementerian Pertahanan merujuk pada dua kapal fregat terbaik di dunia, yakni Iver Huitfeldt class asal Denmark dan fregat Frame asal Italia. Untuk fregat Iver Huitfeldt class sendiri dipilih lantaran pada MEF Jilid 2 kontrak akuisisinya sudah ditandatangani, sehingga pada MEF Jilid 3 opsi Iver jatuh karena dianggap sebagai penambahan unit dari MEF Jilid 2. Untuk fregat Frame sendiri sudah kami jelaskan cukup rinci pada video sebelumnya, kami akan sertakan linknya di atas. Kebingungan dalam hal akuisisi kapal baru untuk TNI Angkatan Laut sepertinya mulai menemukan win-win solution, di mana berdasarkan beberapa media militer di Indonesia baru-baru ini mewartakan bahwa Iver Huitfeldt class sendiri memang akan dibuat di galangan kapal di Denmark dan PT PAL Indonesia, namun untuk radar dan CMS atau Combat Management System akan disuplai dari Leonardo Italia. Untuk Iver versi Angkatan Laut Denmark sendiri, mereka menggunakan radar dan CMS dari Thales dan Therma. Sebenarnya, TNI sendiri sudah tidak asing dengan Thales dan Therma karena kapal PKR terbaru TNI yakni KRI Raden Edi Marta Dinata dan KRI I Gusti Ngurah Rai menggunakan radar dan Combat Management System dari kedua perusahaan tersebut. Beberapa analisis militer menduga langkah Kementerian Pertahanan untuk menggunakan radar dan CMS asal Leonardo Italia sebagai sinyal kuat untuk mengakuisisi fregat Frame di masa yang akan datang. Ini karena jika jadi, maka Iver Huitfeldt class Indonesia akan memiliki radar dan CMS seperti fregat Frame. Radar yang digunakan dalam fregat Frame adalah MFRA atau Multifunctional Radar Active, yang merupakan pengembangan dari Europe Multifunctional Phased Array Radar, yang pada dasarnya adalah radar multifungsi C-band yang memindai target dengan teknologi PESA atau Passive Electronically Scanned Array. Radar ini memiliki kemampuan untuk pemindaian target udara secara 3D hingga jarak 300 mil. Pemindaian target dengan ketinggian rendah yang biasanya untuk mendeteksi misil yang diluncurkan oleh musuh. Dan juga pemindaian multi-target dan data yang dihasilkan bisa digunakan sebagai panduan rudal kapal. Selain radar di atas, sebenarnya Leonardo Italia punya radar Kronos yang memiliki radar berteknologi kekinian, yakni AESA atau Active Electronically Scanned Array, yang mana kemampuannya sudah pasti lebih baik dari kedua radar yang kami jelaskan sebelumnya. Apabila Indonesia jadi menggunakan produk dari Leonardo Italia, maka ini adalah langkah perubahan dari kebiasaan lama, di mana biasanya kapal perang Angkatan Laut Indonesia menggunakan produk dari Thales dan Therma. Sedangkan untuk konfigurasi persenjataan yang berbeda antara Iver Huitfeldt class Angkatan Laut Denmark dan pesanan Indonesia adalah sebagai berikut. Tidak banyak sebenarnya perbedaan antara Iver Huitfeldt class Angkatan Laut Denmark dan Indonesia. Seperti meriam Otomelara 76 mm, Angkatan Laut Denmark menggunakan 2 unit sedangkan pesanan Indonesia hanya akan dipasangkan 1 unit. Seiring berjalannya waktu, Angkatan Laut Denmark baru-baru ini mengganti meriam Otomelara di Iver dari kaliber 76 mm menjadi 127 mm. Kemudian untuk rudal anti kapal permukaan, Angkatan Laut Denmark menggunakan rudal 4x4 Harpoon, sedangkan pesanan Indonesia menggunakan Exocet MM40 Blok 3. Rudal Exocet ini pun masih merupakan salah satu rudal terbaik di dunia dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk rudal Hanut jarak pendek, Iver Huitfeldt class Angkatan Laut Denmark menggunakan Raytheon RIM 162 dengan sistem VLS sebanyak 24 sel. Sedangkan Indonesia hanya 16 sel dan menggunakan rudal MBDA Mika yang sama digunakan di KRI Raden Edi Marta Dinata dan KRI Bung Tomo. Untuk rudal Hanut jarak menengah, Iver Angkatan Laut Denmark menggunakan Raytheon standar misil SM-2, sedangkan pesanan Indonesia menggunakan Aster 30. Tak sampai di situ saja, Iver Huitfeldt class Angkatan Laut Denmark memiliki kemampuan untuk meluncurkan rudal serangan ke darat, yakni rudal Tomahawk. Tentu hal itu didapat Denmark karena Denmark sendiri merupakan anggota NATO. Nah, bagaimana menurut kalian tentang update terbaru dari Iver Huitfeldt class Indonesia? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.